Halo sobat, selamat datang di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah menyempatkan diri untuk like dan subscribe. Saya akan mengulas musisi yang ikonik dan pentolan band yang terkenal. Dan pastinya kita udah pada tahu sob. Tetap mantap, mari kita mulai. Audioslave lahir dari sebuah tragedi yang menimpa band Rage Against the Machine pada tahun 2000. Vokalis Rage Against the Machine, Jack de la Rocha, memutuskan untuk hengkang dari band tersebut. Saat memulai kolaborasi dengan Cornell, 3 personil Rage Against the Machine itu justru menemukan celah untuk membentuk band baru. Ikatan keempatnya semakin kuat sampai Morello memberi sanjungan kepada Cornell. Dia mengambil mic dan mulai menyanyikan sebuah lagu. Aku seperti tidak mempercayai kejadian itu. Tidak hanya terdengar bagus dan hebat, tapi suaranya sangat luar biasa. Ketika ada ikatan yang dirasakan sejak saat pertama, kamu tidak bisa menyangkalnya, ujar Morello. Keempatnya kemudian berlatih selama 19 hari di Los Angeles dan berhasil menulis sebanyak 19 lagu. Audioslave pun resmi berdiri sejak saat itu dan mulai melakukan proses rekaman di studio pada Mei 2001. Audioslave lahir dari sebuah tragedi yang menimpa band Rage Against the Machine. Terhitung setelah lebih dari 1 tahun bersama, akhirnya Audioslave merilis album perdana dengan tajuk seperti nama band, Audioslave. Pada November 2002, album ini mendapat respon positif dengan menempati posisi 7 di Billboard 200 setelah terjual 162.000 kopi di pekan pertama. Album perdana Audioslave mendapat status triple platinum pada 2006 dari RIAA setelah terjual lebih dari 3 juta kopi di Amerika Serikat. Dengan suara khas Cornell, Audioslave benar-benar melepaskan diri dari bayang-bayang Rage Against the Machine. Single kedua dari album pertama Audioslave berjudul Like a Stone dirilis pada awal 2003 dan mendapat sukses besar. Lagu ini memuncaki tangga lagu Billboard Mainstream Rock Tracks dan Modern Rock Tracks. Like Stone juga mendapat sertifikat Gold dari RIAA yang menjadikannya sebagai lagu tersukses Audioslave. Usai diterpa sederet masalah hingga akhirnya merilis album pertama, Audioslave melanjutkan tahun-tahun berikutnya dengan menggarap album kedua. Karya baru ini kemudian rilis pada Mei 2005 dengan tajuk Out of Exile. Proses penggarapan album ketiga ternyata menjadi awal berakhirnya perjalanan musik Audioslave. Album ketiga yang digarap sejak Januari 2006 akhirnya rilis pada September dengan tajuk Revelation, menempati posisi kedua di Billboard 200 dan terjual 142.000 kopi pada pekan pertamanya dirilis. Kabar mengejutkan justru datang beberapa bulan kemudian saat Cornell secara resmi mengumumkan keluar dari Audioslave pada 15 Februari. Perbedaan pendapat disebut Cornell sebagai latar belakang keputusannya untuk hengkang. Karena konflik kepribadian yang tidak dapat diselesaikan serta perbedaan musik, aku secara permanen meninggalkan band Audioslave saat berharap yang terbaik untuk ketiga personel lainnya dalam sebuah usaha mereka di masa depan. Bunyi pernyataan Cornell saat itu. Dengan perginya Cornell, sementara ketiga personel Audioslave lainnya tengah sibuk mempersiapkan reuni dengan Rage Against the Machine, maka Audioslave dengan resmi vakum sejak saat itu. Meski berpisah, Cornell tetap berhubungan baik dengan semua mantan rekannya itu dan mengaku hidupnya tertolong berkat hadirnya Audioslave. Setelah 12 tahun berpisah, Audioslave memutuskan untuk reuni dengan tampil di Prophet of Rage pada Januari 2020 sebagai bentuk protes atas pelantikan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Setelah reuni itu, Cornell membuka kemungkinan untuk terjadinya konser reuni Audioslave lainnya. Namun rencana hanya sebatas rencana, dan reuni Audioslave tidak pernah terjadi lagi setelah Cornell meninggal pada 18 Mei 2017. Cornell yang saat itu berusia 52 tahun ditemukan tewas gantung diri di kamar hotel MGM Grand Detroit. Sepeninggal Chris Cornell, terdapat sebuah cerita yang beredar mengenai kondisi sang penyanyi saat manggung bersama Soundgarden pada Rabu tanggal 17 di bulan Mei 2017 malam. Konser ini digelar beberapa jam sebelum ia ditemukan merenggang nyawa di kamar hotel MGM Grand Detroit pada hari Kamis. Disampaikan dalam Detroit Free Press Kamis,
Tanggal 18 bulan Mei 2017, tingkah Chris Cornell di atas panggung sebelum meninggal terbilang cukup aneh. Penyanyi 52 tahun itu terhuyung-huyung dengan gerakan maju mundur dan tampak lemah gerakannya. Saat baru selesai menyanyikan satu atau dua lagu, seolah-olah banyak energi yang telah keluar dari tubuhnya. Konser yang berdurasi hampir mencapai 2 jam itu juga terlihat cukup buruk, dan Cornell seperti tidak fokus di atas panggung. Chris Cornell juga terlihat gelisah berjalan keluar panggung selama beberapa menit sebelum memainkan Been Away Too Long. Alhasil para personil lain mengisi celah tersebut dengan instrumen masing-masing. Ketika kembali ke panggung, Chris melakukan gerakan-gerakan yang tak biasa dengan tangannya. Selama menyanyikan lagu tersebut, vokal Chris Cornell sering tertinggal dan tidak selaras dengan musik. Terkadang ia benar-benar berhenti bernyanyi dan terdiam selama beberapa saat sebelum kembali beraksi dengan para personil lain. Ada kesan bahwa malam itu Chris Cornell tengah kelelahan. Berkaitan dengan Chris Cornell, Chester Bennington yang merupakan sahabat Chris Cornell juga tewas karena hal serupa pada 17 Mei tahun 2017. Dan beberapa hari sebelum kabar mengejutkan itu datang, Chester diketahui menulis surat untuk sahabat melalui unggahan foto di Instagram. Cornell dan Bennington memang memiliki hubungan yang sangat dekat. Bennington bahkan dikabarkan menjadi ayah baptis bagi putra Cornell, Chris. Tak ayal ketika Cornell meninggal dunia, Bennington menuliskan surat terbuka dengan kata-kata yang membuat pilu warganet. Sejak saat itu, Bennington masih sering mengenang kedekatannya dengan Cornell yang dimulai disorot media ketika sang vokalis Soundgarden ikut dalam tur konser Linkin Park pada 2007 dan 2008. Kala itu Bennington berkata kepada Rolling Stone, "Chris adalah orang yang hebat, kami jadi teman baik. Saya naik panggung setiap malam dengannya dan menyanyikan Hunger Strike, dan dia muncul di tengah lagu kami memainkan lagu Crawling. Dari penonton langsung menggila." Bennington pun sempat mengenang aksi panggungnya bersama Cornell dengan menyanyikan lagu One More Light dari album baru mereka yang bertajuk sama. Adapun inti dari surat tersebut adalah Chester tidak dapat membayangkan hidup di dunia tanpa ada sang sahabat, yang juga seorang sahabat band Soundgarden dan Audioslave. Dari unggahan itu, dia membuat para penggemar Chester Bennington menduga bahwa penyebab dia sampai mengalami depresi, kemudian memutuskan untuk bunuh diri karena ingin bersama sahabat tercinta. Jagat maya gempar ketika mendapati fakta bahwa vokalis Linkin Park, Chester Bennington, ditemukan tewas di hari ulang tahun sahabatnya sesama musisi, Chris Cornell, yang juga meninggal dunia akibat bunuh diri di bulan Mei 2017 lalu. Bagian otoritas kemudian mengonfirmasi bahwa Bennington ditemukan tewas pada 20 Juli dengan dugaan menghabisi nyawa sendiri, juga dengan gantung diri. Kematian Chester di hari ulang tahun sahabatnya menurut para ahli adalah sebuah kezaliman. Julie Carroll, ahli di lembaga pencegah bunuh diri dari American Association of Suicidology, mengatakan biasanya hari pergantian atau ulang tahun dan liburan bisa meningkatkan perasaan emosional bagi mereka yang kehilangan seorang yang dicintai. Sekian, terima kasih, see you.